Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Study with Afif. Kali ini kita lanjut membahas mengenai di to-do list saya, yaitu di nomor 2 ini, tentang mengenai VMware SQ. Jadi sebelumnya saya ini udah pernah mencoba sesuatu hal environment apa namanya untuk manajemen sebuah VM selain Proxmox. Tapi di sebelum-sebelumnya saya udah mencoba, tapi ada beberapa kendala dan juga yang mungkin memang ini menjadi sebuah hambatan waktu saya proses untuk membuat video ini. Nah, di apa namanya di post YouTube saya 2 tahun yang lalu saya udah pernah untuk mempelajari sebuah apa namanya manajemen VM ini atau bisa disebut VMware SQ ya di versi 8 yang dimana sebelumnya itu untuk case-nya itu dia langsung untuk instalasi di server. Jadi yang awal-awalnya harus nge-RAID dulu eh, apa itu namanya virtual disk pada server. Jadi ada tingkatannya mulai dari stripping, terus mirror atau dan lain sebagainya. Fault tolerance dan lain sebagainya sih. Nah, ini di tahun sebelumnya memang ada yang namanya steering atau brainstorming waktu sebelumnya di pekerjaan saya. Jadi waktu itu case-nya adalah menginstal atau setup sebuah VMware-nya di servernya langsung. Nah, kebetulan di sini kita mencobanya bukan di server, tapi kita coba pada sebuah aplikasi VMware Workstation. Nah, kenapa? Karena kita mensimulasikan dulu di aplikasi ini. Jadi teman-teman harus install dulu untuk aplikasinya. Sebelum saya lebih lanjut lagi untuk pembahasannya, saya udah nge-share sebuah apa ya, dua equipment yang kita butuhkan waktu kita mempelajari setupan VMware ini. Yang satu adalah aplikasi VMware-nya sendiri, workstation-nya. Ini adalah seperti VirtualBox. Nah, sebelumnya itu saya udah mencoba, eh, kan udah punya ISO-nya juga. Nah, di sini equipment-nya adalah aplikasi VMware-nya sendiri, yang workstation, dan juga satunya VMware SKey installer.iso-nya yang versi 8. Nah, sebelumnya saya udah coba di VirtualBox, tapi cuma waktu itu senior saya kan sebelum saya coba, saya tanya dulu. Nah, kenapa kok pakai VirtualBox? Bukannya kan ya sama-sama hypervisor. Nah, takutnya ada terjadi crash atau lag atau nge-lag gitu ya. Nah, patah-patah lah gitu. Nah, ini karena kita checklist dulu aja di sini. Nah, ini karena eh, sama-sama VMware, makanya saya ya udah install install aja workstation-nya sekalian membahas untuk VMware ISO-nya. Nah, untuk source-nya ISO ini sebenarnya saya cari udah lama banget dan belum nemu. Salah satunya kayak ini dikasih sama license key-nya, free key-nya. Tapi ini ya gak ngaruh juga sih. Nah, pin aja kita close. Nah, makanya saya membahas lagi di video ini. Nah, nanti di deskripsi video saya kasih untuk link Telegramnya agar teman-teman bisa mengikuti cara untuk nge-setup sebuah VMware SKey versi 8 di VMware Workstation. Jadi sama-sama lingkup VMware. Cuma kita ibarat aja VMware SKey ini dia ngerunning layaknya seperti di server. Jadi di dalam virtualisasi Mas Ian. Nah, untuk teman-teman yang case-nya di server, nanti bisa dicoba-coba, bisa lihat di note saya. Yang pastinya teman-teman harus nge-setup sebuah RAID virtual di servernya,
Nah, itu baru mempelajari atau nge-breakdown isi dari sebuah VMware-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara nge-setup virtualisasi dengan workstation, sekalian untuk nge-breakdown isi dan kegunaan SKI-nya, dan juga di dalam isinya SKI-nya. Oke, kayak gitulah. Ini dengan pakai LUN juga untuk storage ya. Nah, itu udah ranahnya kalau dia pakai server atau hal yang bukan kita pakai di video kali ini, karena video kali ini kita pakainya virtualisasi. Nanti untuk hasilnya teman-teman bisa lihat kayak di video saya yang di post saya yang ini. Nanti dia akan muncul sebuah IP. Nah, nanti kita jalankan di web browser, UI-nya seperti di Proxmox. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat-lihat dulu di googling apa itu VMware sih sebenarnya. Jadi VMware adalah sebuah apa namanya, ibarat software dan juga virtualization teknologi company yang berasal dari Amerika. Nah, sekarang diakuisisi VMware-nya ke Broadcom. Nah, makanya di waktu-waktu sebelumnya saya cari itu agak susah karena VMware sekarang bukan lagi VMware yang tunggal ya. Ibarat dia itu perusahaannya udah diakuisisi sama Broadcom. Jadi agak susah sih untuk melihat source websitenya officialnya dia. Untuk mendownload ISO official itu agak susah. Sangat susah sih. Oke. Nah, ini ada untuk installer buat VMware Workstation ya. Oke, kurang lebih VMware itu ya, dia itu sama kayak si Proxmox. Cuma perbedaannya adalah Proxmox dia open source alias free license. Cuma dia itu berbasis KVM, kernelnya Linux ya. Sedangkan VMware dia menggunakan hypervisor. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, dan pun kalau Proxmox dia itu prefernya untuk menyediakan atau nge-provide sebuah OS atau operating system yang berbasis Linux dan teman-temannya. Sedangkan VMware dia itu lebih berbasis desktop kayak OS karena hypervisor itu ibarat virtualisasi teknologinya dari sebuah OS yang kayak Windows gitu, yang berbasis desktop intinya. Ayo, tanpa lama-lama, saya menunjukkan ke teman-teman untuk VMware SKI yang saya install dulu sebelum kita setup ya. Saya running dulu di sini. Terus teman-teman perhatikan nih, pada sebuah settingan yang saya setup. Nanti ada alasan kenapa saya memilih 2 core. Kalau teman-teman yang mengikuti di Proxmox pasti tahu, karena ini adalah VM management kan besar, harusnya lebih dari 1 core, minimal 2 core. Terus kenapa network adapternya ada 2? Ini juga ada alasan juga di setupan kali ini, nanti saya jelaskan. Oke, saya close dulu, saya minimize. Jadi untuk nge-breakdown-nya itu kira-kira kayak gini. Kita harus mengetahui apa itu vSwitch, port group, dan VM kernel di satu kesatuan pada sebuah namanya networking di VMware-nya. Kita breakdown satu persatu kegunaan dan fungsinya masing-masing. Saya pause dulu, agak lama soalnya.
Oke, di sini udah aktif untuk VMware SK-nya di IP 192.168.117.128. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke host client. Ini namanya SK host client namanya. Terus kita masuk. Nah, nanti kita apa namanya? Nanti saya jelaskan waktu setup-nya untuk apa namanya create user di dalam SK-nya nanti. Saya jelaskan untuk fitur-fitur secara singkat aja. Setelah itu kita coba di setup mulai dari awal. Untuk tampilan VMware-nya itu kayak gini. Jadi ya seperti biasa di Proxmox juga sama. Dia menampilkan resource 3 yang terpenting, yaitu mulai proxy atau CPU, memori atau RAM, dan juga storage. Nah, ketiga hal ini yang paling penting sih. Kita lihat untuk menu-menunya yang di sini. Nah, yang maksudnya itu adalah key-nya di sini. Karena ini adalah masih free, belum ditambahi license-nya. Bisa ditambahin di sini, gitu. Nah, oke. Nah, di sini saya coba yang di license ini dengan menggunakan yang free edition. Nanti saya share juga ke teman-teman. Nah, di sini saya masukkan terus assign license-nya, license-nya valid. Oke. Terus package. Bentar. Loading ya. Yang lain aja. Service, security and secure. Sebenarnya ini nggak terpakai di video kali ini karena kita tentunya nge-breakdown sebuah isi networking-nya. Terus yang pasti kita buat virtual machine dengan networking yang kita create. Jadi kita case-nya adalah nge-custom sebuah ini. Ketiga hal ini, vSwitch, port group. vKernel ini ibarat otaknya apa namanya si virtual VMware-nya sih, maksudnya VM kernel. Namanya aja kernel ya, otak gitu. Tidak boleh diubah dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Karena itu adalah port khusus akses ini. Ada yang dibilang ini ada port group yang khusus menuju ke IP-nya VMware SK-nya. Nanti ada sendiri lah. Bentar. Terus di bagian monitor kita bisa lihat performance. Nah, di sini kita bisa lihat secara detailingnya ya. Ada average, maximum, minimum, dan lain sebagainya ini. Terus lihat hardware, event itu ya yang kita lakukan untuk fiturnya kita ngeklik apa aja biasanya gitu. Ini ada eventnya, seperti kayak log ini ya. Cuma log itu ketika kalau di sini itu ibarat file yang menunjukkan untuk melihat menampilkan detailing dari sebuah apa misal ya melihat vCenter, agent log dan lain sebagainya ini. Terus task ini hampir sama ini, event, task, log. Pokoknya dia itu menampilkan lah intinya. Terus di dalam sini saya udah nge-create 2 virtual machine sama-sama Linux, sama-sama ringan juga. Saya set space-nya mulai dari Debian saya set 6 GB. Untuk Alpine-nya saya kasih 3 GB. Sebelum pembahasan lebih lanjut di VM-nya, saya breakdown juga ke storage ini. Itu yang storage sendiri untuk by default dia dikasih sebuah data store dengan kapasitas kurang lebih 13,75 alias 13 lebih ya.
hampir 14 GB. Nah, untuk sekarang posisinya adalah free-nya 2 GB lebih. Di mana dia nge-provisioned atau menyediakan datanya yang dipakai sekitar 11 GB. Nah, di sini kira-kira kita bisa lihat. Dan juga kita nge-breakdown juga isi dari network ini. Nah, yang saya tunjukkan ke teman-teman, VMware ini pentingnya ada 3 poin, yaitu mulai dari VM, storage, dan network. Nah, di mana kita harus tahu untuk mempelajari sebuah VM management dengan menggunakan VMware. Nah, untuk yang sisi internal dia mengambilnya menggunakan IP target. Terus yang eksternal dia menggunakan kayak file ibarat file attached atau network attached storage ya kayak NAS gitu. Nah, dia menggunakan third party gitu. Intinya menggunakan storage yang di luar range dari sebuah VMware-nya sendiri. Terus di sisi networking, kurang lebih itu topologinya kayak gini. vSwitch itu adalah layer utama dari sebuah networking, mana dia itu mengkaitkan sebuah uplink atau physical NIC atau physical LAN-nya untuk dia add di vSwitch-nya. Sedangkan step selanjutnya adalah port group. Di port group dia adalah difungsikan sebagai untuk VLAN. Nah, bisa kita create sebuah VLAN di dalam port group ini. Itu khusus untuk kita dialihfungsikan atau difungsikan di dalam sebuah server. Sedangkan kita runningnya di sebuah virtualisasi. Jadi tidak memungkinkan untuk di video kali ini membahas VLAN, tapi saya akan jelaskan untuk kegunaan dari sebuah port group yang difungsikan sebagai VLAN-nya. Nah, terus yang selanjutnya adalah VM kernel atau vKernel yang berisikan sebuah IP management yang saya jelaskan tadi. Itu adalah IP khusus sebuah VMware SG. Itu tidak bisa diubah, sifatnya adalah paten gitulah intinya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk teman-teman, yang pertama kali kita setup adalah kita kedapatan sebuah NIC 1 sebenarnya. Adapternya cuma satu aja. Nah, makanya saya di video sebelumnya saya bilang adalah kita harus nge-add sebuah bridge. Kita add sebuah network adapternya lebih dari satu, entah 2 atau 3. Ini difungsikan sebagai apa? Ketika kita nge-create network custom, maka yang dicari adalah kita nge-create sebuah vSwitch-nya, terus kita add sebuah physical NIC atau LAN-nya yang baru, jangan yang lama. Kan sama aja, kita harusnya nge-create sebuah adapter jaringan yang baru, harusnya kan maksudnya nge-create sebuah virtual switch-nya yang baru, harusnya kan pakai adapter yang baru juga gitu loh. Intinya kayak gitulah. Terus port group-nya juga yang baru. Nah, kayak gini. Cuma perbedaannya adalah di sisi ini. Ini kan ada VM network yang bawahannya. Dia otomatis mengambilnya dari virtual switch 0. Nah, sedangkan yang custom yang saya buat barusan, itu dia menggunakan vSwitch 1 alias yang dibuat sendiri. Kurang lebih kayak gini. Nah, yang vSwitch 1 ini nge-add lagi ke physical NIC yang baru. Gitu. Nah, kurang lebih kayak gini. VM kernel ya. IP management yang tidak bisa diubah sama sekali karena ini bawaannya SG-nya. Nah, untuk mengubah atau mengatur sebuah default root dan DNS, kita bisa ditunjukkan pada ini TCP IP stack. Tapi kita tidak mengoprek di bagian sini. Untuk teman-teman yang kepo ya soal ini VM-nya, saya coba running di sini. Ntar saya pause dulu. Oke, kita lanjut ya.
Jadi kayak gini kira-kira ya. Kita ini aja langsung. Nah, kita bisa lihat IP-nya dulu. Ini waktu udah saya setup sih. Kita coba SSH dulu. Oke, bener ya, berhasil. Kita bisa power off dulu. Setelah itu kita coba yang Debian. Kita breakdown dulu, satu persatu dulu, nanti kita setup dari SK-nya. Saya pause dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Terus setelah kita sudah on nih Debian-nya, kita masuk aja. Oke, untuk IP-nya 131. Oke, mantap. Nah, di sini kita bisa pastinya udah bisa dapat internetannya sih. VM-nya. Atau kalau mau apa namanya? Double check bisa di ping 888 gini. Oke, mantap. Kita power off aja via sini. Oke, close. Oke, yang pertama-tama saya shutdown dulu di sini. Ini biarin aja. Ini kan proses ya, Mas Yan. Ntar saya pause dulu. Oke, udah saya matiin ya. Yang pertama-tama saya remove dulu. Oke, udah. Jadi kita create ulang lagi biar teman-teman tahu juga itu nge-setup VMware-nya. Create new virtual machine. Nah, di sini saya pakai yang recommended aja. Nah, untuk installernya teman-teman arahkan ke ISO-nya yang udah di-download tadi itu. Terus udah. Baru, nah ini kan pasti ke detect untuk versi SK8-nya ke detect ya. Next. Oke, namanya gak usah diubah, biarin aja. Nah, untuk disknya terserah mau pakai recommend dari ini atau teman-teman custom juga terserah. Saya pakai recommend aja. Next. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, saya ambil contoh. Kita pakai network adapternya satu aja dulu. Biar teman-teman paham di sini. Terus kita finish. Oke, udah. Kita tunggu sebentar di sini. Kita tunggu sampai prompt untuk installernya muncul ya, masih loading ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi waktu ada pop-up seperti ini, kita tinggal klik enter aja. Terus F11. Nah, karena di keyboard saya ini tidak bisa F11 saja, pakai Fn juga. Fn F11. Kita tunggu. Scanning. Oke, setelah itu lokal. Ya kan kita pakai storage yang tadi itu 142. Kita klik enter aja. Terus kita pakai keyboard layoutnya US default.
Nah, untuk passwordnya kita tidak bisa sembarangan, seperti 1, 2, 3, 4, 5, misalnya. Nah, kan dikasih kasih tahu kan, password harus 7 karakter. Oke, terus teman-teman ngesetnya kayak gini misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gak bisa ini. Ini adalah kita membutuhkan untuk karakter khusus pada bagian ini. Ya, teman-teman pakai lowercase dan juga angka dan karakter. Sebenarnya bisa, tapi itu masih belum bisa. Pokoknya itu ada unsur ini, sih benar. Ada unsur ini. Saya tulis saja ini, biar teman-teman paham. Password harus ada sisi uppercase atau bisa dibilang apa, huruf kapital sama lowercase ya, yang huruf biasa yang kecil, terus ada angka dan juga ada karakter khusus seperti kayak tanda seru, atau pagar, dolar dan lain sebagainya. Harus ada meliputi ini baru bisa. Jadi harus diingat ada unsur kayak gitunya. Nah, ini baru bisa. Oke, scanning system. Dan pastikan ingat, kalau nggak ingat kan percuma, kita kan nggak bisa masuk ke host lainnya kayak web browser tadi itu. Terus F1, F11 untuk installnya. Oke, kita tunggu aja. Saya pause dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini baru remove. Oke. Enter. Untuk keluar dari sebuah apa namanya installer ini, teman-teman ketika kita udah klik di sini nih tes, kan nggak bisa kursornya kan, teman-teman bisa klik aja Ctrl Alt bersamaan, maka keluar kayak gini. Oke, kita tunggu ya proses nge-rebooting. Saya pause dulu bentar. Oke, setapan kita udah selesai ini. Nah, IP-nya udah berubah lagi, itu 132 ya. Oke, kita tinggal masuk aja di sini. Jangan khawatir kalau ada pop up warning kayak gini, tinggal klik advance, klik unsave di sini. Oke, kita masuk. Untuk username-nya pasti root, dan itu passwordnya yang teman-teman set tadi. Bentar. Oke, udah berhasil di sini. Nah, kita bisa ubah temanya di sini, boleh. Kalau teman-teman suka dark, klik dark aja di sini. Nah, di bagian sini teman-teman bisa kasih license, tidak apa-apa. Dan karena by default kan key-nya kan kosong ini ya. Gak apa kalau kita nge-add license-nya seperti tadi di sini. Tinggal paste saja. Check license. Oke, assign. Selesai. Yang pasti kan kosongan ini. Dan networking-nya juga. Nah, untuk yang networking-nya, ketika teman-teman mau nge-add sebuah virtual switch, kan karena kita mau nge-add sebuah uplink atau physical LAN yang baru ya, yang kita custom sebelum kita create VM, anggap aja vSwitch 1. Untuk link discovery maupun security-nya kita by default aja. Kita klik add di sini. Kita klik di sini.
Nah, oke. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di vSwitch yang default dia kan pakai physical adapter di sini. Nah, sedangkan vSwitch kita tidak ada. Nah, ini yang bikin kita susah ya. Ini keliru harusnya. Jadi kita remove dulu. Kita shutdown dulu. Oke. Nah, tunggu di sini. Saya pause dulu. Oke, saya tunjukkan. Nah, di bagian sini kita bisa teman-teman bisa setting dulu untuk menambahkan adapter baru di sini. Ini alasan kenapa kalau di VMware Workstation kita menggunakan NAT, sedangkan di VirtualBox lebih safety menggunakan bridge adapter. Ini karena kalau kita pakai bridge adapter itu hampir sama kayak fungsi NAT-nya si VMware. Sedangkan untuk NAT-nya VirtualBox dia IP khususnya kan range-nya IP kelas A ya, 10 berapa gitu. Ya kurang aja sih. Soalnya NAT di sini dia menggunakan untuk ibarat IP host share ini ada keterangannya loh. Bisa baca di sini. Daripada lama-lama saya add dulu di sini. Kita add-nya network adapter finish. Jangan samakan. Kita samakan aja sama-sama NAT. Oke, klik OK. Terus kita klik power on. Saya pause dulu. Oke, udah balik lagi. Kita on lagi nih. Kita refresh saja di sini. Kita masuk aja. Di VMware SQ host client. Networking. Nah, kita udah lihat nih. Kita physical analysis satu lagi nih. Karena kita nge-add di VMware-nya SQ-nya langsung. Baru kita add ya. Nah, baru kelihatan nih ada uplink-nya di sini. Ini yang saya maksud. Terus kita create vSwitch 1. Terserah sih, entah penamaannya vSwitch 10 atau 5. Tapi saya pakai penamaan vSwitch 1 gitu aja. Terus di sini kita add port group-nya, kita namain VM network custom. Aduh, enggak gini aja. Bikinan. Ya, gitu. Biar membedakan dengan VM network yang di atas. Terus kita kasih VLAN ID-nya biarin 0. Nah, ini ada maksud dari sebuah port group. Kenapa VLAN ID-nya itu harus sama 0? Kalau kita mengubahnya value-nya, maka dia akan tidak bisa digunakan. Karena kalau di case kita adalah virtualisasi, bukan mengimplementasi dalam sebuah server. Anggap ya, kalau kita pakai VLAN ID-nya 1. Kita coba aja. Oke, kita create nih. Terus kita coba untuk nge-create sebuah VM di sini. Kita coba yang versi light aja, Alpine. Kita cari other Linux yang 2.4 yang 64 bit. Klik next. Untuk kapasitas default dari data store dia nge-provision kita atau kapasitasnya sekitar 13. Untuk free-nya secara bersih itu 12 giga. Kurang lebih kayak gitu.
ibarat dia itu ada storage khusus untuk VMware-nya SQ-nya. Ini terserah sih kalau teman-teman custom, karena Alpine itu kecil, kita kasih 4 aja. Memori by default aja sama CPU-nya. Gak terlalu berat soalnya. Nah, ini yang membedakan dari sebuah ya, instalasi biasanya adalah network adapternya kan dia pakai by default atau VM network. Kita coba yang VM network bikinan kayak gitu ya. Nah, untuk CD atau drivernya, pastikan teman-teman punya ISO file-nya. Jadi jangan pakai host device. Nanti kan dia mencari sebuah ISO. Mana ISO-nya ini? Gitu. Kita kasih coba aja data store ISO file ini. Terus upload. Karena saya punya bentar, Alpine ini yang di atas ya. Kan? Nah, otomatis dia nge-upload sama kayak Proxmox gitu. Saya pause dulu. Oke, uploadan kita udah selesai nih. Tinggal klik aja Alpine-nya, terus select. Oke, udah semua. Jika rasanya udah selesai, baru klik next. Oke, agak belibet nih mulutnya. Oke, klik next, finish saja. Di sini, terus klik Alpine-nya, dan kita klik power on. Nah, sekedar tips, kalau mau lihat VM-nya, kita klik aja di sini. Tes. Nah, pasti bisa kelihatan. Mau full screen, kita tinggal klik aja layar ini. Kalau mau keluar dari kursornya, klik Ctrl Alt bersama. Nah, atau escape sih, lebih tepatnya escape. Nah, kayak gini. Ctrl Alt bersamaan itu di VMware SQ sih, lupa saya. Saya pause dulu. Oke, kita lanjut ya. Untuk setup-an Alpine-nya, kita klik aja root. Nah, kita setup dulu, setup minus Alpine. Klik US. Untuk teman-teman yang tahu di video sebelumnya saya membahas cara setup Alpine, pasti teman-teman udah tahu cara untuk nge-setup Alpine Linux-nya. US. Kita kasih nama Alpine aja. Terus ini biarin by default, DHCP juga. Terus network configuration no. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa VM-nya belum bisa dapat IP. Karena apa? Itu ada kesalahan waktu kita nge-setup sebuah port groupnya. Seharusnya tidak boleh diedit sama sekali untuk ID-nya. Karena itu mempengaruhi default-nya. Nah, itu nanti kita main VLAN ID-nya atau main VLAN-nya itu ketika ada case yang benar-benar khusus. Itu biasanya kebanyakan di server. Ini biarin saya power off dulu. Kita coba ulang lagi. Kita edit aja di networking-nya, terus di VM network bikinan ini, edit, VLAN ID-nya ubah ke 0. Kita klik save. Terus kita lihat di networking-nya, oke, selesai. Baru kita power on. Kita coba ulang lagi. Sambil nunggu saya pause dulu biar gak terlalu lama. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ya. Sorry. Agak susah ini kursornya. Root. Setup Alpine. Terus ini US. Kita kasih nama Alpine. Ini biarin defaultnya Ethernet 0, DHCP. Terus untuk manual network configuration-nya no, karena kita DHCP. Nah, ini baru bisa. Dia dapat IP-nya 133 ya. Nah, ini bebas saja untuk urut passwordnya, tidak ada uppercase, lowercase, dan lain sebagainya.
Oke, ini UTC, enter aja. Ini proxy-nya juga enter. Crony untuk NTP-nya ya enter aja. Kita tunggu sejenak. Terus untuk APK mirror-nya biarin aja yang nomor 1. Dia bakal dapatnya mirror repository yang ibarat itu by default-nya kayak globally gitu. Terus ini usernya kita kasih nama aja Alpine gitu ya. Terus full name-nya ya Alpine aja. Terus passwordnya samain aja gak apa-apa. Terus SSH key URL non gak usah. Kita pakai open SSH. Oke, enter aja untuk SSH servernya. Terus untuk disk and install, teman-teman harus perhatiin di sini karena di sini disknya adalah SDA. Kita klik aja, kita ketik aja SDA, SDA ya, atau bukan Sidoarjo, SDA. Kayak ini apa namanya storage datanya. Terus would you like to use it? SJS atau sistem ya, karena kita buatin untuk disknya ini setup ke sistem kita gitu. Terus kita klik yes atau leave. Erase above this and continue. Oke, kita install. Kita tunggu. Saya pause dulu. Oke, udah selesai ini setupnya. Terus kita reboot aja di sini. Kita tunggu. Sistemnya ngerebooting. Oke, kita masuk aja dulu dengan passwordnya yang kita setup tadi. Nah, ketika kita mau nge-remote ya, semisal nih, kita mau nge-remote SSH 168.117.133. Yes. Nah, ini tidak bisa karena SSH secara default dia itu belum dikasih permit login. Jadi kita harus manual. Caranya itu kayak gini. APK update dulu. Cuma update sebuah mirror atau repository-nya dari ini Alpine. Terus APK add nano etc bukan ssh/sshd config. Terus bagian sini permit loginnya kita ubah menjadi yes. Kita Ctrl X, Y, dan enter. Terus kita perintahin untuk ngereset sebuah SSHD-nya dengan cara rc -service terus SSHD restart. Oke, bakal nge-restart. Kalau mau lihat statusnya, oke, sudah selesai. Nah, di sini kita bisa coba lagi. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita coba ping aja ke misal google.com. Oke, berhasil. Oke, mungkin itu aja dari pembahasan dari video kali ini tentang mengenai ini ya, tentang
cara nge-setup sebuah VMware dan juga kita udah mempelajari nge-breakdown tentang isi dari networkingnya VMware-nya sendiri. Itu bagaimana? Kurang lebih kayak gini. Oke. Nanti saya share aja untuk link dari mulai dari ini apa namanya free license-nya dan juga di sini juga apa tentang bukan tentang di linknya ISO dan juga aplikasi workstation-nya. Jadi saya share buat teman-teman. Kurang lebih kayak gini ya. Jadi teman-teman pelajari aja tentang yang pastinya dua pion ini, vSwitch dan port group, di mana dia mengandung isi dari sebuah uplink dan juga physical NIC dan juga VLAN. Tapi ada note-nya juga. Physical NIC harus tersedia sebelum kedua ini kita nge-custom. Saya sambil menjelaskan saya satu dulu juga. Ini kenapa? Karena pada sebuah vSwitch dia akan membutuhkan layar fisiknya. Fisiknya mana ya? Kita harus nge-setup sendiri dari sini. Nah, untuk VM kernel ini cuma kita mengetahui aja karena ini sifatnya paten, ya, permanently lah intinya. Jadi kita tahu kalau VM kernel itu berisi IP management, kurang lebih kayak gitu. Terus tiga faktor yang mempengaruhi atau tiga faktor yang penting dalam VMware itu ada VM-nya sendiri, yaitu berisi tentang GUIS OS, Linux, Mac, dan Windows. Dan lain sebagainya, kan OS banyak tuh. Terus dua, storage. Ya ini ada yang internal dan eksternal. Kalau network, kita breakdown-nya dari ini. Kurang lebih kayak gini lah. Paling teman-teman mengetahui secara gambarnya itu gimana. Nah, lebih kayak gini. Sebenarnya tadi itu ada port grupnya, teman-teman. Loh, sampai lupa aku. Ada yang di atasnya VM network apa bikinan kita. Di tengah-tengahnya itu ada manajemen network namanya. Nah, itu adalah port group yang khusus untuk si VMware SK-nya dan fiturnya. Itu paten, tidak bisa diubah apapun. Nah, sedangkan yang port group VLAN itu yang kita bikin dan juga yang ada defaultnya, yang VM network itu. Kurang lebih kayak gitu. Untuk video kali ini cukup sampai segini dan sekian dari video kali ini ya. Teman-teman, makasih untuk telah mengikuti pembelajaran VMware ini. Saya harap video kali ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. See you next time dan bye.